Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Mufadila, NIM 2021 05116. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menanggulangi adanya kenakalan remaja di Kota Surabaya. Latar belakang masalah. Baru-baru ini sering terdengar kasus tentang kenakalan remaja yang salah satunya adanya geng motor. Geng motor merupakan fenomena kenakalan remaja yang sangat populer di kalangan remaja. Bagaimana tidak, jumlah remaja yang sudah terjerumus dalam aktivitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya remaja yang masih di bawah umur. Geng motor ini sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, terlebih kota-kota besar seperti Surabaya. Membuat satu komunitas untuk menyalurkan hobi dan ketertarikan yang sama merupakan suatu hal yang lumrah dalam kehidupan remaja. Namun hal ini dipandang tak wajar jika aktivitas yang ada di dalamnya merupakan bersifat merugikan orang lain, seperti menganiaya orang yang bahkan tidak tahu apa-apa yang mereka temui di jalan, tawuran, merusak fasilitas umum, balapan liar, dan berbagai tindakan negatif lainnya, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Persoalan yang dilakukan oleh geng motor merupakan persoalan yang sangat serius. Hal ini dianggap karena sangat mengganggu ketertiban umum dan mengarah terhadap tindakan kriminal. Adanya geng motor menjadi perhatian umum buat masyarakat dan kepolisian, apalagi anggotanya anak yang masih di bawah umur. Geng motor merupakan komunitas yang merujuk pada komunitas perusuh. Di sini peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk menanggulangi adanya geng motor tersebut. Apalagi anggota geng motor tersebut anak yang masih di bawah umur yang seharusnya mereka menuntut ilmu, bukan malah membuat rusuh di jalanan. Berikut tabel tahapan analisa situasi masalah. Yang pertama, situasi masalah. Yang kedua, meta masalah. Dan yang ketiga, masalah substansif. Dan keempat, masalah formal. Berikutnya, alternatif penyelesaian. Dalam menanggulangi geng motor secara preventif, pihak Perlesta telah mengadakan penyuluhan hukum dan pelanggaran mengenai segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor kepada masyarakat umum dengan cara yang pertama, upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan geng motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk menanggulangi tindakan pidana ini, polisi memiliki peran yang penting. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Kota Surabaya yaitu dengan cara patroli. Selanjutnya, yang kedua, upaya represif. Upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran tidak pidana. Setelah terjadinya suatu pelanggaran dalam menyikapi tindak pidana kejahatan yang marak dilakukan oleh geng motor, terutama pelaku anak yang masih di bawah umur. Penanggulangan kejahatan geng motor yang bersifat represif yang dilakukan oleh kepolisian Surabaya yaitu dengan memberikan sanksi terhadap pelaku geng motor dan melakukan pembinaan. Berikutnya, analisis metode alternatif. Alternatif kebijakan yang dilahirkan dari analisis teori setidaknya harus benar-benar disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi, dan analisis teori mengarah kepada pengguna teori sebagai sumber dari alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik. Dari sini, masalah remaja merupakan masa pencarian identitas, masa di mana seorang individu mencari jati diri untuk membutuhkan pengakuan keluarga dan lingkungan. Berkumpul dan membentuk suatu geng merupakan perwujudan di mana remaja merasa diterima dan lingkungan dan menunjukkan ekstensinya dengan berperilaku. Namun yang meresahkan adalah jika perilaku tersebut berubah menjadi tindakan kriminal yang meresahkan. Alternatif kebijakan dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah pemerintah sebagai motivator, arahan, dan motivasi terhadap perilaku kriminalitas geng motor. Berikutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dapat dikatakan juga fenomena geng motor adalah sebuah perilaku menyimpang dan sebuah perlawanan terhadap kehidupan sosial mereka. Jadi semua pihak dapat berperan aktif dalam fenomena seperti ini. Dalam artian keterlibatan semua pihak dari keluarga, pendidikan atau sekolah, serta pengaruh lingkungan sosial yang dapat merubah sebuah perilaku mengarah ke hal-hal yang positif. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.